Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kebun Ternak. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana model jaring pintu air masuk atau keluar pada tambak tradisional. Ini saya perlihatkan karena sebelumnya ada yang bertanya bagaimana model jaring air untuk pintu air agar tidak masuk hama dari laut seperti ikan-ikan dan atau sampah, tapi kita harap udang-udang paname atau udang bintik yang lainnya bisa masuk. Nah, ini dia model jaringnya yang kita gunakan. Ini disebut jaring kasar. Nah, ini digunakan pada saat memasukkan air, harus tetap dipasang. Nanti kita perlihatkan di pintu. Ini jaringnya terbuat dari kayu bingkai. Nah, ini ya seperti ini kita buat bingkai. Ini lebarnya sesuai dengan ukuran lebar dalam pada pintu air. Jadi kita lihat bagaimana bentuknya di pintu air. Jadi cara pembuatannya hanya seperti ini teman-teman. Dia hanya dililitkan kemudian dijahit antara pertemuannya di sini. Jadi dia melingkari balok kemudian dijahit seperti ini. Jadi jika ada kerusakan nanti mudah untuk dibuka kembali. Jika ada misalnya robek atau sudah rapuh, kita mudah untuk menggantinya. Nah, ini untuk bibit udang yang sudah berumur 2 minggu menggunakan jaring kasar seperti ini. Tetapi jika pada saat memasukkan air di hari pertama sebelum penebaran bibit, kita menggunakan jaring khusus, yaitu menggunakan jaring kasar yang dilapisi dengan jaring halus. Di sini masih ada lapisannya lagi untuk jaring halus yang warna hitam, biasa dijual di toko-toko bangunan. Di sini dilapisi lagi jadi double pada saat memasukkan air di hari pertama sebelum penebaran bibit. Nah, setelah beberapa minggu atau 2 minggu sampai 3 minggu, kita ganti lagi jaring yang seperti ini, tidak menggunakan lagi jaring halus. Ini disebut jaring kasar. Nah, seperti ini. Ini ada dua jaring. Ini untuk depan, ini untuk belakang. Dan ini bingkainya. Ini bingkainya yang belum dipasang jaring. Seperti ini. Nah, muatannya ini kita menggunakan baut stainless ini agar lebih kuat, karena biasanya kalau kita menggunakan paku cepat berkarat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk jaring yang kecil biasa kita gunakan untuk bagian atasnya saja, karena kalau kita buat terlalu panjang akan merepotkan untuk mengangkatnya. Jadi biasa kita buat dibagi dua begitu. Dan kita lihat dulu di modelnya untuk pemasangannya di pintu air. Nah, ini pintu depan, kita lihat teman-teman seperti ini. Kita lihat kan dapat menyaring sampah-sampah yang masuk. Ini kita menggunakan jaring kasar karena umur udang sudah masuk 1 bulan. Gunakan jaring halus itu untuk menghindari hama-hama seperti ikan-ikan kecil yang masuk pada saat memasukkan air di hari pertama sebelum penebaran bibit. Itulah kita gunakan jaring halus. Jadi jaring yang kita gunakan itu double, lapis 2.
jaring kasar dengan masukkan air. Sekarang lagi air pasang. Nah, ini teman-teman, masukkan air. Nah, ini yang saya maksud, ini jaring yang kecil untuk bagian atas dan jaring yang kedua bagian bawah. Jadi nanti saat pelepasan dari pintu air tidak terlalu berat untuk diangkat. Jadi modelnya ada dua. Nah, begini teman-teman jaring kasarnya saat memasukkan air. Jadi setiap air pasang, air tinggi, kita harus memasukkan air untuk mengimbangkan ketinggian air di dalam tambak dengan di luar, untuk menghindari tekanan pada tanggul. Jadi untuk penutup airnya seperti ini gunakan papan yang ukuran sekitar 120 cm. Nah, ini ada papan bersusun kurang lebih sekitar 14 lembar. Nah, papannya dimasukkan ke celah ini. Di sana juga ada celah. Ini juga ada celah. Jadi nanti papannya dimasukkan seperti ini untuk menutup air. Jadi papannya tersusun seperti ini. Nah, dia masuk seperti ini teman-teman. Nah, jadi saat menutup air seperti itu dan membukanya juga seperti itu, kita menggunakan papan yang ini. Jadi ada sekitar 14 papan tersusun sampai di atas. Jadi jika kita masukkan air dalam jumlah yang sedikit, kita hanya membuka beberapa lembar saja, misalnya 4 lembar. Dan saat kita masukkan air ingin banyak, kita harus membuka beberapa lembar juga, misalnya 10, agar cepat penuh. Kita harus menggunakan kayu yang kuat. Ini kita menggunakan kayu lambasong, atau kita bisa menggunakan juga kayu ulin. Nah, ini bagian depan kita harus antisipasi agar tidak ada sampah yang menyangkut pada jaring seperti ini, karena akan menekan jaring jika banyak sampah yang tertumpuk. Oke teman-teman, cukup sekian mengenai informasi mengenai jaring-jaring tambak yang digunakan pada pintu air. Semoga dapat memberikan suatu wawasan yang berbeda pada teman-teman dan para petambak yang masih belum mengenal tambak tradisional. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.